Hai, welcome back to my YouTube channel bersama Bang En di sini. Video kali ini kita akan membahas soal POV atau sudut pandang. Materi yang seharusnya saya berikan di materi sebelumnya di outline, tapi karena saya lupa, mau tidak mau saya memberikan video susulan untuknya. Seperti apa itu POV dan bagaimana penerapannya di dalam cerita? Saksikan terus videonya sampai habis. Sebagai penulis, pastinya kalian pernah mendengar istilah POV atau bahasa Indonesianya sudut pandang. Tapi bagi kalian yang baru dan ingin belajar, tentu agak asing mendengarnya. POV adalah point of view, ya bahasa Indonesianya sudut pandang. Jadi apa itu POV? POV itu adalah posisi seorang penulis di dalam sebuah cerita. Jadi di dalam sebuah cerita ada 3 POV atau ada 3 sudut pandang yang menentukan berada di mana kita sebagai penulis dalam cerita tersebut. Ketiga POV itu adalah POV 1 atau POV orang pertama, yang kedua adalah POV kedua, ini sudut pandang dari tokoh sampingan, dan POV yang ketiga adalah POV 3. Dalam POV 1, si penulis berposisi sebagai si karakter utama dan ditandai dengan persona yang digunakan adalah aku, saya, atau gue. Nah, kelebihannya dalam POV 1, kita dapat membuat pembaca ikut merasakan apa yang tokoh utama kita alami. Jadi mereka begitu membaca, seakan-akan mereka sendiri yang mengalami kejadian tersebut. Itu untuk kelebihannya. Dan untuk kekurangannya, karena kita hanya berfokus kepada si tokoh utama, kita tidak bisa mengungkap apa yang tokoh lain rasakan. Jadi ketika kita menggunakan POV 1, maka fokus cerita kita memang hanya mengikuti si tokoh utama. Tidak bisa ke tokoh yang lain. Itu sudah ganti POV. Oke, berikutnya POV 2. POV 2 kita di sini berposisi sebagai tokoh sampingan dan menceritakan kehidupan dari si tokoh utama. Tapi yang perlu diingat adalah kita tidak ikut di dalam cerita tersebut. Jadi seakan-akan kita hanya mendongengkan kisah tentang si tokoh utama. Ya, jadi jangan sampai ada mencurahkan perasaan narator ke dalam cerita tersebut. Nah, persona yang digunakan di dalam POV 2 biasanya adalah kebanyakan kamu. Kamu, Anda, engkau, kau. Intinya kita menggunakan kalimat kata tersebut untuk menggambarkan si tokoh utama. Seperti POV 1, di POV 2 juga itu terbatas hanya menyoroti si tokoh utama. Jadi untuk kelebihannya, kita dalam POV 2 bisa lebih kritis menilai dan menceritakan tentang si tokoh utama. Nah, itu untuk kelebihannya. Kalau untuk kekurangannya, kita terbatas dalam sudut pandang si tokoh utama saja, menyoroti si tokoh utama. Dan kekurangan lainnya adalah POV 2 agak sedikit kaku. Jadi agak susah menerapkannya. Dan banyak penulis yang jarang menggunakannya. Tapi untuk misalnya membuat sebuah prosa, terus membuat sebuah puisi, POV 2 sering digunakan. Termasuk salah satu puisi saya yang terbaru, video musikalisasi puisi saya yang terbaru, yang judulnya Hujan dan Air Mata, itu menggunakan POV kedua. Jadi kalau kalian mau tahu contohnya, silakan saja putar video Hujan dan Air Mata yang saya buat. Selanjutnya kita masuk ke POV 3 atau POV serba tahu. Dalam POV ini
lebih fleksibel daripada POV 1 dan POV 2. Karena yang kita sorot bukan hanya dari tokoh utama, tapi setiap tokoh yang ada di dalam novel bisa kita sorot mengenai kehidupannya, mengenai perasaannya. Dan di POV 3 itu dibagi lagi menjadi POV 3 serba tahu segalanya. Ya maksudnya ya memang serba tahu segalanya. Dan yang kedua adalah POV serba tahu pengamat. Nah, si pengamat ini dia hanya serba tahu tentang si tokoh utama. Jadi dia memang tahu segalanya, isi pikiran si tokoh utama dan orang yang kebetulan berada di scene yang sama dengan si tokoh utama. Tapi begitu si tokoh lain itu sudah tidak ada di dekat tokoh utama, dia tidak akan menyoroti hal itu lagi. Jadi fokusnya hanya ke si tokoh utama. Itu POV 3 pengamat. Atau bisa juga sih disebut POV 3 terbatas. Tapi POV 3 terbatas di sini maksudnya adalah batas untuk menyoroti si tokoh di dalam cerita. Bukan dia tidak tahu segalanya tentang si tokoh dan tidak tahu tentang apapun yang ada di sekitar tokoh. Dia serba tahu, tapi hanya terbatas pada satu tokoh, yaitu si tokoh utama. Dan yang ketiga adalah POV 3 multiple. Jadi sama seperti yang sebelumnya di POV 3 terbatas atau pengamat, di dalam POV 3 multiple ini tidak hanya satu tokoh, tapi tidak juga serba tahu. Jadi hanya beberapa tokoh yang bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Jadi mereka inilah yang akan disoroti oleh POV 3 multiple. Misalnya di dalam cerita kita ada dua tokoh utama, si cowok dan si cewek. Ini kalau genrenya romance ya, biasanya kan kayak gitu. Pertama mereka menyoroti si tokoh pria dahulu, lalu nanti mereka menceritakan tentang si tokoh wanita. Nah, ini namanya POV 3 multiple. Jadi fokusnya ya bisa dibilang sama seperti POV 3 terbatas atau POV 3 pengamat. Cuma di sini ada beberapa tokoh, tidak hanya satu. Nah, ini POV 3 multiple. Oke, kalau dari kelebihannya kalian sudah pasti tahu. POV 3 ini, dari ketiga jenis ini kelebihannya adalah fleksibel. Jadi dia tidak kaku dan bisa menceritakan segalanya, tahu segalanya, baik pikiran tokoh maupun tentang perasaan tokoh. Nah, itu kelebihannya. Namun kekurangannya adalah biasanya POV 3 ini bagi pembaca dia memang terlihat luas cakupannya, terlihat luas dan banyak yang bisa diketahui oleh pembaca. Nah, banyak info-info penting yang bisa pembaca ketahui, tetapi kurang dirasa. Nah, kalau untuk POV 1 itu kekuatannya dirasa. Jadi pembaca bisa ikut merasakan apa yang tokoh utama alami. Tapi kalau di POV 3, pembaca sangat sulit untuk ikut merasakan apa yang tokoh pertama alami. Nah, seperti itu. Tapi sebenarnya bisa kita kali lagi. Ya, jadi tergantung pembawaan kita di dalam cerita, narasi kita. Yang cocok menurut saya kalau untuk mendapatkan feel, tetap mendapatkan feel atau rasa di dalam POV 3 adalah menggunakan POV terbatas atau POV 3 pengamat atau POV 3 terbatas. Nah, itu misalnya kalian ingin tetap mendapatkan rasa dari pembaca dan juga tetap bisa fleksibel. Oh ya, untuk persona yang biasanya digunakan di POV 3, kita bisa menggunakan penyebutan nama. Jadi nama tokoh kita, atau bisa juga
dia, bisa juga nya, biasanya ucap dia, atau misalnya nama tokoh ucap Riko. Nah, seperti itu. Itu persona yang digunakan di POV 3. Oke, menurut saya sekian untuk video kali ini. Lebih jelasnya dan detailnya nanti silakan saja tanya di kolom komentar. Nanti juga contoh-contoh dari POV yang saya sebutkan tadi akan saya tulis di kolom deskripsi. Oke, sip. Untuk video selanjutnya kita akan mulai belajar ke pembukaan. Bagaimana membuat pembukaan sebuah cerita yang baik dan yang membuat pembaca tertarik untuk terus mengikuti cerita kita. Karena jika pembukaannya tidak menarik atau bisa dibilang jelek, maka pembaca hanya membaca cukup sampai bab 1 dan meninggalkan cerita kita. Ibaratnya kata orang, pandangan pertama itu penting. Kalau ingin menarik perhatian orang, itu dari pandangan pertama. Jadi jangan sepelekan pembukaan dan tunggu materinya insya Allah minggu depan. Oke, sampai ketemu lagi.